pada saat malam hari ini, karena Engkau Bapa yang baik dan selalu mengasihi kami. Tuhanku, ini kami Tuhan datang pada saat malam hari ini, bersyukur kami boleh ada pada saat ini Tuhan, itu semua oleh Tuhan kasih dan Tuhan. Kami boleh menjalani tahun Tuhan tahun 2025. Ini adalah malam terakhir Tuhan. Kami menunggu beberapa jam lagi Tuhan Yesus. Kurang lebih daripada 2 jam lagi Tuhan. Tahun 2025 akan kami akhiri. Dan kami akan berjalan menuju di tahun 2026. Tuhan Yesus, tolonglah kami Bapa. Semua kami yang datang pada saat ini, biar kami terus memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Penyertaan terus ada pada kami. Kami menaruh iman percaya kami terus kepada Tuhan. Kuasanya di dalam nama Yesus ada kekuatan.
Ya, halo. Tahun ini banyaklah kebaikan Tuhan yang saya terima. Tapi yang paling saya syukuri adalah di tahun ini saya bisa mengajar sekolah dengan rutin. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya kadang-kadang lah. Ya. Tapi ini sudah bisa rutin dan saya itu boleh di tahun 2026 bisa saya nikmatkan. Nah, yang kedua adalah tahun ini beberapa kali saya sakit ya, namun dapat sembuh dengan cepat. Jadi merasa sakit, bahkan di bulan ini saja ya kemarin, hampir gak bisa berdiri, tapi puji Tuhan hari itu juga bisa sembuh. Itulah. Nah, harapan saya di tahun 2026 ini adalah saya rindu supaya saya lebih giat menyaksikan pribadi Yesus. Itulah permohonan doa saya pertama. Yang kedua, saya rindu supaya saya lebih
mengasihi istriku dan sabar menghadapinya. Ya, kadang-kadang kalau aku timbang di tahun 2025 ya kadang-kadang berubah karena saya tak sabar mendengar apa yang disampaikannya. Yang ketiga, saya rindu supaya anak-anakku memperluaskan Tuhan. Itu menjadi harapan saya, permohonan doa saya. Dan yang terakhir adalah saya rindu supaya setiap jiwa yang dipercayakan Tuhan ada bersama kita di rumah doa semakin serius mengasihi Tuhan. Itulah permohonan doa saya. Baik, shalom. Tuhan dari saya bersyukur pertama Tol di Bidang Ayu berjalan dengan baik. Ya, saya awalnya agak khawatir, ada enggak? Karena di awal-awal kan hanya 2-3 orang, dan sekarang sudah hampir 30 ya, bahkan sudah 32. Nah, yang kedua, saya bersyukur anak Yohana hampir menyelesaikan provinsi apoteker. Kalau di awal dengan biaya 66 juta bisa enggak gitu ya, kami sudah aku selesai. Saya bersyukur. Dan yang ketiga, anak Yohana juga bisa kuliah di UPN dan kami bisa mengantarnya. Saya bersyukur. Masih ada kekhawatiran di masa itu, tapi semuanya berjalan dengan baik. Nah, harapan saya di tahun 2026, pertama anakku ini taat akan Tuhan, ya, dan bila mereka tetap melayani dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, aku mau dipakai Tuhan menjangkau banyak jiwa. Ya, kiranya Tuhan memakaiku menceritakan menyaksikan Tuhan. Sudah dimulai, belum lagi 2026. Sudah ada satu orang datang semalam mau mendengar cerita ataupun mau berbagi kesaksian dengan saya seorang kemudian. Saya bersyukur ini awal seperti kerinduan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya selama tahun 2025 ini aku bersyukur bisa survive mengikuti praktek kerja profesi apoteker di 5 wahana, yaitu rumah sakit, industri, puskesmas, apotek, dan BBM. Bisa mengikuti setiap proses pendidikan profesi apoteker dari kuliahnya, ujian-ujiannya, terus tidak ada absen di pada hari Minggu selama setahun. Kalau orang-orang di profesi apoteker ini waktu praktek kerjanya ada seorang yang bilang susah kalau untuk ibadah, itu pasti ada aja hal yang tidak bisa, ada aja hal yang luas tidak bisa ibadah. Tapi aku bersyukur sama Tuhan, aku tidak ada absen ibadah hari Minggu dimanapun, waktu di Bandung ataupun di Sukabumi, meskipun jauh bisa saya lewati. Kemarin ada yang ibadah yang minggu, kalau kalian bersyukur ibadah hari Minggu aku bisa full 1 tahun. Kerinduanku di tahun 2006 bisa lulus ujian UKM-PAI, terus lanjut bekerja atau berusaha sesuai rencana Tuhan yang dapat memberkati banyak orang, dan ini sudah permintaan banyak orang, ketemu jodoh yang mengasihiku dan keluargaku yang seturut kehendak Tuhan. Katanya Bapak Mama sudah punya istri yang sudah saya akan saja mengalah saja. Kita semuanya, sebelum saya baca mungkin semuanya boleh senyum dulu. Kita mudah-mudahan benar dari muka itu semua mungkin ada yang panas banget ya, panas banget. Tapi kita semua boleh senyum. Saya bersyukur di salah satu yang saya syukuri kalau ini saya banyak tersenyum karena dipaksa untuk tersenyum pada waktu sebagai orang pemimpin. Ada banyak kesempatan memimpin tahun ini sehingga saya senyum. Dengan jadi pemimpin juga saya belajar tentang manusia, lebih sabar, lebih paham, kenapa orang berpikir A, kenapa orang berpikir B. Juga saya lebih
Tapi itu mengajarkan itu selalu minta maaf. Terus saya juga saat ini diajar Tuhan gimana berekspresi supaya nggak terlalu berharap sama orang lain. Terus juga nggak mau meninggal. Padahal baru 1 menit yang lalu, tapi semuanya ditukar lagi katanya. Ayo kita senyum lagi. Oke, harapan tahun depan semoga saya bisa segera menyelesaikan tugas akhir supaya boleh setidaknya bisa mulai melakukan diri dan ya setidaknya saya udah maaf kuliah gimana maksudnya udah jenuh lah pengen langsung segera bekerja. Terima kasih. Tentunya. Halo. Jadi syukur saya ke itu saya pertama aku boleh mencoba untuk berubah bagaimana aku mencoba untuk mandiri dan juga ikut serta dalam mengajarkan anak yang bersyukur bagaimana pada pendapat dari masyarakat mereka dan juga turut mengubah kemandirian dulu. Dan yang kedua bersyukur karena perubahanku itu aku bisa hidup lebih mandiri di Jogja sendirian. Bersyukur karena Tuhan menolongkan aku bekerja. Dan yang ketiga dan terakhir itu aku bersyukur karena Tuhan menolong aku sepanjang kuliahku yang walaupun hanya satu masalah kuliahku dan ada yang lain yaitu cuma menulis. Jadi cuma itu masalahku dan harapanku ke depan adalah yaitu penulisan itu semoga nggak boleh meningkatkan yang pertama, yang kedua ini mungkin jadi harapan yang cukup signifikan. Jadi aku pengen dapat setidaknya satu aja di dalam kelas. Terus yang terakhir keinginanku harapan ke depan yaitu bisa lebih lagi menjaga diri sendiri supaya lebih sehat lah karena 6 bulan terakhir ini rasanya kalau kamu orang tua agak lebih sering sakit ketimbang pada orang tua. Jadi semoga aku bisa menjaga diri dan Tuhan membantu. Terima kasih. Shalom semuanya. Mungkin yang disuruh ini sedikit karena yang belum baca yang sebenarnya dia paling bersyukur. Jadi aku bersyukur aku bisa dapat juara 2 ya karena kemarin guruku itu orangnya ngasih tahu gitu kan. Jadi aku dibilangnya turun dan rata-rata nilai itu jelek karena dia bilang yang dulu awalnya bisa 80 atau ya jadi kayak 20 gitu lah kayak gitu lah. Tapi aku bersyukur ya setelah paginya setelah pulang sekolah hari Kamis atau hari Senin, tapi puji Tuhan hari Jumatnya guru-guru ngobrol lagi kan. Terus kakak aku udah pulang ini dia juga kakak sih karena dia bilang keluarga aku gak bisa pulang tuh kayak kurang gitu kan karena dekat-dekat gitu kan. Dan kalau aku juga bisa pulang dan yang harapanku dari program aku yang dapat nilai yang bagus untuk masuk ke SMP yang bagus dari pagi setelah 2 pagi karena bilang kalau aku tuh ya gak tulis lah berdoa untuk SMP ini apalagi sekarang ini kemarin aku terus bercoba aja ya sebelum doa lah supaya dapat nilai semua benar kan. Dan kemudian bahasa Indonesia menurutku lebih gampang dari matematika begitu kali matematika walaupun aku suka belajar matematika aku benci karena matematika TKH karena apa yang dia jadi guruku betul gitu kan hanya sedikit aja gitu kan ya sama doakan aku ingin dapat TKH yang bagus dan nilai rapotku boleh bagus supaya aku boleh masuk SMP yang bagus juga dan aku ingin lebih baik lagi. Dan itu aku mulai di tahun 2006 aku mau melakukan firman Tuhan dan mau taat kepada Bapak dan Mama. Itu saja. Shalom. Oke, boleh dulu. Selanjutnya keluarga Bapak Yuke dari Yuke. Ya, salam semua. Ya, saya bersyukur buat tahun 2025. Yang saya syukuri adalah bersyukur karena Tuhan
terkhusus di dalam kesabaran dan ketenangannya, terkhusus menghadapi anak-anak kuliah, karena saya masih menyadari ini yang paling apa ya, belum sabar, belum tenang menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan saya, sehingga lewat ini saya rindu saya boleh memberi berkat bagi anak-anak dan orang lain. Jadi saya rindu di tahun 2026 ini saya semakin berubah, sehingga karakter Kristus itu ada tumbuh di dalam diri saya, terkhusus di dalam kesabaran dan ketenangan. Jadi ini saja harapan saya. Saya Bapak Ibu, yang saya syukuri di tahun 2025 Tuhan memberikan kesehatan, memelihara keluarga kami, dan mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami, khususnya buat anak-anak kami ya, biaya pendidikan yang mencukupkan. Ya, ini saya syukuri, sehingga boleh sampai juga ke Batam. Ini sangat saya syukuri. Semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan. Dan harapan buat saya tahun 2026, tolong didoakan Bapak Ibu supaya saya lebih sabar lagi dalam mendidik anak-anak ya. Terus dan Tuhan menambahkan hikmat dan anak saya juga boleh berprestasi. Karena saya lihat turun mereka di tahun 2025, harapan saya tahun 2026 mereka boleh meningkat lagi ya, semangat dalam belajar. Dan terus kami simpil juga tolong didoakan supaya Tuhan mampukan dia yang boleh berjuang terus menyelesaikan kuliahnya di UPN dengan cara Tuhan yang ajaib telah memberikan dia juga kesehatan kekuatan kepadanya, dan saya juga berusaha bersemangat dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan selalu. Bapak Ibu, apa yang aku syukur tahun ini adalah aku bersyukur tahun ini yang bisa sehat dan berkali kami rumah sakit, dan aku juga bersyukur aku bisa mengikuti semua kegiatan praktikum yang ada di tahun ini, dan setiap aku pulang pertolongan itu Tuhan selalu menolong aku dengan apapun yang saya tidak pernah aku pikirkan. Itu yang paling aku syukuri di tahun ini. Terus harapanku untuk tahun depan adalah aku semakin dekat dengan Tuhan, dan harapanku adalah satu minggu kami libur, terus aku lebih kuat lagi di jurusan ini, aku gak cengeng dan aku gak mudah mengeluh. Dan harapanku yang ketiga adalah aku bisa mempertahankan beasiswaku sampai tamat. Shalom. Shalom semuanya. Aku bersyukur di tahun ini aku bisa gitu menyerahkan diri untuk mengajar sol, dan dari situ aku bisa dapat juara. Aku juga bersyukur bulan Desember ini waktu pembagian rapor aku bisa dapat ranking 7 dari antara orang-orang pintar. Karena waktu juara itu ya aku cuma bisa menang dari antara orang-orang bodoh gitu kan. Tapi aku bersyukur gitu, setidaknya masih ada lah rankingku. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Harapan aku di bulan 2020 di tahun 2026 ini aku ingin lebih serius lagi dalam melayani Tuhan. Aku mau serius lagi dalam belajar, dan aku mau suka bekerja. Shalom. Jadi hal yang aku syukuri di 2020 ini, aku udah 3 kali melayani kunci motor. Nah, aku masih berdoa sama Tuhan. Di 3 kali aku melayani kunci motor ini, Tuhan selalu ada menolong aku. Tuhan ketemu kuncinya sama aku gitu kan, walaupun nunggu seminggu. Terus aku harapan untuk 2026, aku mau hidup lebih tertata. Jadi kalau misalnya pulang ke sekolah, langsung taruh tas itu ke kamar, bukan ke ruang tamu. Jadi juga kunci langsung taruh ke tempatnya, bukan gendong-gendong terus kan. Jadi apalagi aku orangnya lupa. Jadi itu harapanku di 2026. Shalom.
Selanjutnya keluarga Tambeng. Shalom saudara semuanya. Saya bersyukur tahun 2025 ini banyak suka dan duka yang menghadapi, karena masalah kopi saya ya. Seringkali tahun mobil itu biasanya pakai SIM-nya, itu Bapak Gembala suruh datang untuk membantu derek ya. Terima kasih setelah pertolongan Bapak Gembala yang telah menolong saya. Suka duka itu kalau ada persoalan saya enggak pasti setuju pada Bapak Gembala kita ya. Lalu saya telepon, Om bisa datang nggak? Ini masalah ini langsung datang. Ada masalah semuanya langsung datang. Oh, boleh saya datang. Mobil ini sudah tua ya. Kalau kilometernya sudah 40.000 ya, berarti banyak sekali kejadiannya. Berarti 10 tahun ya. Jadi saya bertemu sama Tuhan, berdoa sama istri. Tuhan, bagaimana ini? Kami mau tambah mobil. Tuhan ajaran untuk kami supaya mencari mobil yang sesuai dengan kebutuhan kami untuk pekerjaan kami. Kami selalu mendoakan keputusannya supaya Tuhan kami doakan, dan hari kami doakan. Dan saya ke showroom teman saya yang tahun 2016 ya, yang warna hitam. Jadi mobil itu sangat saya jadi apa ini? Tapi saya jangan ingin aja ya. Dapat tidak sadari ya, kita sudah menyediakan pada detik-detik terakhir lah. Lalu ketemu yang mobil sekarang ini, harganya murah, kilometernya sangat rendah juga. Budget yang tidak kami sediakan juga bukti ya. Puji Tuhan tahun 2025 dia hadiah Natal yang terbesar dari istri saya ya. Puji Tuhan. Harapan tahun 2026 saya keluarga kami lebih setia melayani Tuhan lagi, dan sehat selalu menghadapi hidup ini. Terima kasih. Saya bersyukur ya, saya bersyukur banyak kebaikan Tuhan berikan kepada diri dan saya semuanya saya tidak bisa berlupa dengan banyak kebaikan Tuhan. Jadi saya bersyukur untuk semuanya juga Tuhan kepada saya. Harapan saya lebih setia melayani Tuhan, dan kehidupan saya adalah anak-anak saya lebih setia ya. Saya bersyukur juga karena anak-anak saya adalah bolehlah setia, cuma harus lebih lagi karena setiap keinginan orang tua setia sampai Tuhan datang. Itu kehidupan saya. Shalom semuanya. Di tahun ini aku syukuri sebenarnya banyak, tapi kita ringkas dari 3. Pertama, yang kalian tahu aku PKL di tempat yang aku mau. Dan yang kedua, mau apapun sehat. Ketiga, salah satu misiku itu terpenuhi dari PKL, dan ya itulah kalau karena sebenarnya satu hal yang aku mau ini itu udah lama aku doakan sama Tuhan, dan aku tuh gak cukup sebenarnya uangku untuk membeli ini. Jadi aku bilang sama Tuhan, aku mau sesuatu ini. Itu tuh HP baru, aku mau HP baru orang. Tapi uangku gak cukup, yang aku mau sebenarnya.
Dan ternyata banyak Tuhan mendengar. Aku bisa tetap membeli, bahkan yang bisa aku beli ini lebih dari yang awalnya aku mau, bahkan lebih tinggi banget dari yang aku harapin. Dan itu aku bersyukur, dan harapanku di tahun depan aku dan keluargaku semua aku bisa main sama mereka. Karena ya sebagai orang tahu aku bisa di gereja, dan tahun ini aku bersyukur aku bisa lihat abangku datang ke gereja kemarin di sini walaupun cuma sebentar, karena teman-teman dia di sini liatin katanya. Jadi kalau nggak bisa dia datang lagi jangan diliatin. Aku udah sepakat itu nggak dia datang, tapi pergi lagi dia datang. Karena dia di sini diliatin katanya, aku suka diliatin, jadi dia saja kayak apa orang gitu. Kayak oh ya udah, bilang sama mereka. Terus dia datang juga ke Natal pemuda kemarin itu. Dan aku bersyukur, aku nggak mau undang, aku cuma bilang datang sama temenmu gitu, kalau nggak mau juga apa. Dia bilang kalau nggak mau. Dan aku bilang, aku bilang dia nggak datang, ternyata dia datang. Itulah kebaikan Tuhan yang saya tahu. Shalom. Selanjutnya keluarga Uda Yusuf. Jauh dari yang saya pikirkan gitu lah. Doanya Bapak Ibu supaya saya tetap berada di dalam Tuhannya. Dan harapan saya di tahun 2022 nanti semoga saya menjadi tiang doa dalam keluarga dan menjadi pribadi yang seperti di Tuhan. Shalom semuanya. Jadi yang pertama aku bersyukur di tahun 2005 yang melewati banyaklah masalah ataupun rintangan. Tapi aku bersyukur juga sama Tuhan. Tuhan kasih mau menolong aku, peduli sama aku. Dan juga aku bersyukur sama Tuhan karena di tahun 2005 yang melewati ini Tuhan kasih mengasih aku pelayanan di teman-teman Bapak Ibu sampai sekarang. Dan yang kedua, itu yang pertama, dan yang kedua harapanku untuk tahun 2020 nanti aku inginlah mengutamakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan juga aku berjuang untuk selalu ikut doa di Tuhan Bapak Ibu. Karena apa ya, aku pelajaran gitu kan, tapi kayak menurutku kalau aku gak ikut doa itu menurutku kayak apa ya, sia-sia gitu kan Bapak Ibu pelayananku. Jadi aku minta permohonan doa supaya pelayananku ini itu tidak sia-sia. Jadi aku ikut doa gitu kan supaya hatiku ini gak keras gitu kan. Jadi itu saja. Shalom. Keluarga Uda Yusuf. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali bersama ini ya, keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya sebutkan banyak saudara sebenarnya, terlalu banyak berkat yang saya terima. Dia pun kami Bapak Kepala bilang tadi sering sakit, tapi Tuhan tidak mengabiarkan begitu saja. Tuhan selalu tolong, berikan kesembuhan, berikan kesehatan kembali, masih bisa menjalankan sampai hari ini juga Bapak Ibu. Yang saya syukuri Tuhan memberi kesehatan pada saya dan juga seluruh keluarga saya. Dan yang kedua, saya juga sudah dapat menantu yang baik-baik. Sudah dua anak saya sudah berkeluarga, dan saya sudah
yang kedua ibu bapak ibu udah dikaruniakan juga tapi baru 3 bulan. Biarlah Tuhan tetap memberkati sampai di nanti waktunya. Aku percaya kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu, berkat Tuhan itu akan selalu melimpah dan yang selalu terbaik Tuhan berikan. Sekalipun mungkin memang banyak gelombang yang kita hadapi, tapi kita percaya Tuhan itu selalu ada dan menolong kita. Terus yang menjadi harapan saya Bapak Ibu di 2026 ini, anak saya yang paling bungsu Bapak Ibu yang menjadi pergumulan saya, terlalu banyak yang diinginkan Bapak Ibu, jadi bimbang terus gitu, tidak tutup. Oleh sebab itu saya selalu berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi cita-citanya, dan Tuhan kabulkan semuanya supaya dia bersemangat Bapak Ibu, apalagi yang masih muda merantau di tempat jauh ya. Jadi yang menjadi kerinduan saya, biarlah tahun 2026 ini Tuhan kabulkan benar-benar apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi kerinduannya. Ini yang menjadi doa saya, menjadi kerinduan saya supaya sempurna pemeliharaan Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu di dalam keluarga saya, di dalam pribadi saya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Supaya lebih supaya lebih masuk pada orang tua, supaya keadaan kita. Shalom. Halo. Saya kayak Buddha ya. Kayak Buddha. Ini istri tercinta, maju depan dulu. Masuk memulai tahun 2026 ini. Jadi aku mengulik-ulik dalam pikiranku ya, harus ini, harus punya visi. Ya. Jadi saya istri tercinta maju ke depan. Biar hati Tuhan senang ya. Shalom. Saya pribadi lebih ya bersyukur kepada Tuhan. Dan ini saya buat berusaha dalam berusaha mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan selamat menjelang tahun baru 2026 untuk kita semua. Bapak Ibu yang menjadi harapan saya di tahun 2026 bersama keluarga rumah saya, ya, supaya anak-anak lebih unggul daripada orang lain dimanapun mereka berada di sekitarnya. Itulah harapan saya nomor satu. Dan saya selalu komunikasikan sama istri. Kalau tidak bisa seperti kamu, minimal seperti saya. Gitu. Karena saya selalu komunikasi istri, orang yang mengikuti Tuhan itu ada perubahan dalam hidupnya, ada perubahan yang ajaib di hidupnya. Orang yang percaya sama Tuhan itu punya perubahan yang ajaib dalam hidupnya, dan saya sudah mengalami itu. Dan itu hal yang pertama. Yang kedua, yang di tahun 2025 istri saya ya akhir-akhir tahun 2025 bulan Desember setia sama Tuhan ya, dia pergi pelayanan juga bertemu paku ya. Harapan saya di tahun 2026 ini istri saya memahami tentang mengikut Tuhan ya. Memahami tentang mengikut Tuhan benar-benar paham gitu, bukan hanya seperti yang dulu bapak gembala ya hanya ya datang topeng gitu. Jadi saya
itu apa yang saya rasakan itu mengikuti Tuhan itu dirasakan oleh diri saya, karena itu juga kontribusi dari keluarga kami. Saya mungkin di sini yang memberikan motivasi ya untuk keluarga kami juga. Apa emangnya kalau yang saya alami mengikuti Tuhan? Sebagaimana saya bilang itu, kalaupun saya dulu ya seperti itu, tapi saya memahami tentang mengikuti Tuhan. Apa yang mengikuti Tuhan? Itu sejalan sama pikiran, perbuatan, ekonomi sejalan. Dan masalah itu saya itu banyak mengalami hal yang ajaib itu Tuhan. Dan sebetulnya saya bekerja di perusahaan itu 2 tahun itu ada perasaan dari leader, dari staff biasa, saya mengikuti Tuhan. Ya, itu ujian, bukan asal main angkat aja. Itu ujian waktu itu ya di sewa itu ujian. 2 tahun itu lulus menjadi tim leader. Udah itu saya masih ingat setelah 2 tahun kebetulan saya sudah setia di gereja saya. Saya di cadangan. 2 tahun saya di cadangan, kalau bersama kami kita 38 orang. Hanya saya yang saya masih ingat WA atau SMS pada waktu itu sama orang. Anak saya banyak tolong tidak tolong itu. Jadi waktu saya WA itu hanya saya stay 2 orang itu di tujuan. Yang lainnya S1. Itu saya pergi ujian ke Medan. Kalau nggak salah jadi. Dan kota yang saya tanda tangani itu kalau saya keluar seandainya contohnya kalau lulus saya harus membayar 64 juta karena itu penginapan di hotel yang kita terima. Jadi waktu saya di sana itu saya pergi, saya memohon doa kepada Allah sama tolong doakan saya juga supaya saya lulus dari perusahaan pada waktu itu. Bisa kamu itu saja, kamu sebagai cadangan. Tapi dari 38% itu hanya 3 kan? 3. Artinya hal yang mustahil itu sudah saya alami. Saya pergi kuliah itu ya perkara satu dosennya BSKS. Saya bisa itu sampai jam 3. Kalau belajarnya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Karena beda SKS namanya kerja perusahaan. Jadi saya pernah komuter itu dari sampai ke 9 mereka saya belajar sampai jam 3. Padahal besoknya saya belajar lagi dari jam 8 nih. Memang aku tuh jadi saya ngantar kalau waktu itu saya belajar. Tapi saya berdoa dulu. Saya berangkat, saya berdoa. Akhirnya Bapak Ibu lulus saya, dijawab lulus. Itulah hal yang ajaib yang saya rasakan bersama dengan Tuhan. Dan banyak lagi perkara-perkara yang ajaib yang di luarnya malah saya. Itu yang harapan saya supaya diri saya memahami Tuhan. Jangan hanya ya seperti sana itu, tapi dia dalam ayat dalam hati sama dalam pikiran. Karena sejalannya. Ketika dia benar-benar sudah bersama dengan Tuhan, pengetahuan yang baru itu akan ada inspirasi untuk target-target itu ada kan dalam pikirannya. Mustahil itu tidak ada. Jadi kita berjalan terus di tempat. Itulah harapan saya yang kedua. Harapan saya yang ketiga ya, semua keluarga baik dari pihak saya dan istri saya juga menurut saya berkata dari ibu saya supaya juga anak juga ya saya ada semuanya. Ini yang menjadi harapan saya sebagai tahun 2006 dan memohon kepada saya juga Bapak Ibu supaya mencapai harapan ini juga berbintang sama Tuhan permulaan dan keluarga kami. Terpujilah Tuhan. Saya
aku juga bisa, aku biasanya kalau hal nggak senang gitu kan, hanya hal-hal yang bikin aku aja senang. Nah di sini pas aku bilang aku bakal pulang kampung, karena gitu kan aku ada anakku ya, tapi baik ya Tuhan aku diizinkan sekolah di sini. Nah keinginanku di tahun dengan Tuhan ini berat, tapi aku mau gitu kan. Nah jadi aku punya opung ini punya adik, nah itulah opung itu lah. Nah dia pernah nanya aku gitu kan, katanya kok sekolah di sini aja. Nah aku bakal sebut dia di mana, tapi katanya sebut dia di sini gitu kan. Nah dia kayak gini, kau sekolah di sini aja. Terus aku kayak apa ya? Ya aku kenal lah gitu kan, bentar. Nah makin aku kayak apa namanya, jadi anak sekarang itu lumayan agak berkelas gitu kan. Nah jadi aku nggak mau gitu kan. Nah aku quality gitu kan. Terus aku lihat gitu kan sekolahnya di situ kayak bagus banget gitu kan. Kok aku bodoh banget sekolahnya gitu kan. Kayak itu kesalahanku. Nah aku udah mulai apa gitu kan. Ya tapi sekolah gitu kan, pas gitu. Kayak apa ya? Aku menyesal banget gitu kan. Nah terus aku mau lagi gitu kan. Aku mau nelfon dia sekali lagi. Ya semoga dia ditanyakan. Nah aku mau gitu kan. Kayak apa ya? Dapat keinginan itu ya kayak mana ya? Aku bakal berusaha sekuat mungkin sampai aku capeknya gitu kan. Ya gitu lah gitu kan. Dari 13 tahun ini setelah aku sampai sekarang ya belum ada gitu kan yang berhasil. Tapi aku mau gitu kan. Ini harus berhasil gitu kan. Karena aku nekat gitu kan. Mana perusahaan yang ada dari itu apa mungkin baik. Ya pokoknya aku harus bisa gitu kan. Karena kayak apa ya? Aku ya cita-citaku tinggi lah gitu. Jadi aku mau sekolah di sini gitu kan. Ya semoga Tuhan Yesus menjawab. Mungkin itu saja saja. Yang bersyukuri di tahun 2025 ini itu banyak sekali, dan di sini ada dua. Yang pertama, puji Tuhan saya mendapatkan pekerjaan bulan 11 kemarin, dan yang kedua itu seperti yang kita dengar di kota Sebolga terkena bencana banjir longsor, dan Tuhan keluarga saya ada di sana puji Tuhan sehat, tidak banyak, dan yang menjadi harapan saya di tahun 2026 itu menjadi pribadi yang lebih berani seperti yang diinginkan Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih waktu kepada saya di tempat ini. Yang saya bersyukuri di tahun ini, saya masih diberi Tuhan untuk tetap berada di tempat yang baik, bergaul yang baik, orang-orang yang baik. Di tahun ini banyak sekali pengalaman ataupun hal-hal yang menurut saya sangat berat ya, karena saya ini adalah perantau yang dari orang tua. Banyak sekali godaan-godaan seperti ya kita tahu lah persahabatan ini gimana. Dan pada waktu tahun ini, hal ini membuat saya mengingatkan diri saya kepada Tuhan, dimana saya supaya saya dapat menolong orang negatif, termasuk teman-teman saya ya. Itu yang perlu saya syukuri, dan saya bersyukur kemarin saya mendapat kabar bahwa saya yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya sangat sedih
harapan saya di tahun 2025